Di hadirat-Mu kami disembuhkan. Di hadirat-Mu kami diubahkan. Di hadirat-Mu kami mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Karena itu di rumah Tuhan saat ini kami nyatakan, kami orang-orang yang berbahagia. Karena bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan sediakan buat kami. Kami diampuni, kami ditolong, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat. Karena itu dengan bangga dan bersuka cita kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat malam hari ini, haleluya, bukan sekedar KKR dari PD Immanuel biasa yang kami hadiri selama 2 malam berturut-turut ini, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara di malam pertama KKR 2 hari ber2 malam berturut-turut dari persekutuan doa Immanuel. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Siapa di sini yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Sudahlah, jujur aja lah. Memang nasib sudah begitu. Kalau sudah nggak angkat tangan seumur hidup lu nggak bakal dapat. Saya kasih tahu aja. Coba-coba aja main-main sama pendeta. Iya kan? Nyesel lo seumur hidup. Siapa yang belum menikah? Tolong angkat tangan. Waduh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jomblo itu nggak mudah, saudara. Saya kemarin dari Jakarta ke Semarang ini naik mobil, saudara. Iya, naik kendaraan, naik mobil. Lalu kemudian di jalan berkali-kali saya baca tulisan begini: hati-hati di jalan, anak dan istri menanti. Terus saya mikir, terus yang jomblo gimana ya? Itu rambu saja sudah nggak peduli sama jomblo. Dengan lain kata, kalau kamu yang menikah hati-hatilah. Kalau yang jomblo ya udahlah, nggak ada yang nungguin katanya. Tapi saya percaya jomblo di sini jomblo yang disayang Tuhan. Amin. Jomblo itu jangan buru-buru. Lebih baik dapatnya lambat tapi sekali dapat yang betul-betul dari Tuhan. Ini yang bilang amin pasti yang udah putus asa nih.
Kita udah berdoa belum dapat pendeta. Akhirnya ada hamba Tuhan yang dikirim dari Jakarta oleh Tuhan untuk mengingatkan, biarpun dapatnya lambat, yang penting sekali dapatnya dari Tuhan. Amin, haleluya. Oma nggak usah bilang amin. Oma mau dapat siapa lagi, Oma? Ya kan? Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini 2 malam berturut-turut saya mau bicara tentang peperangan rohani. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang menang. Puji Tuhan, ada 2 orang bilang yes, ada 5 orang bilang amin, yang lainnya bengong. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang menang. Lumayan, sekarang udah 21 yang bilang amin. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang menang. Ini udah agak lumayan, udah 213 saudara. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang menang. Kalau saya bilang hidup Kristen, semua bilang pasti menang. Hidup Kristen, hidup Kristen. Saya tidak bilang hidup Kristen tidak ada tantangannya. Saya tidak bilang hidup Kristen tidak ada gangguannya. Saya tidak bilang bahwa hidup Kristen tidak ada serangannya. Tetapi Alkitab saya bilang roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju katakan saya menang. Hidup Kristen bukan hidup yang mempertanyakan kenapa saya bertahun-tahun iring Tuhan pendeta, saya pergi ke gereja, saya pelayanan, saya bahkan memberi perpuluhan saya juga banyak berkorban buat pelayanan, tapi saya gak jaga kenapa saya harus melewati badai. Hidup Kristen bukan hidup tanpa badai, hidup Kristen bukan hidup tanpa angin ribut, hidup Kristen bukan hidup tanpa serangan setan, tetapi yang Tuhan janjikan kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus yang mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Apa artinya menang? Kalau hidup Kristen adalah hidup yang menang, artinya hidup Kristen adalah hidup yang bertanding. Gini. Lu kalau begitu tuh kayak keren gitu ya kan. Karena kalau orang Indonesia tuh paling gak respon kalau dengar khotbah. Orang Indonesia tuh kalau dengar orang ngomong, itu kelihatan bodok sama kelihatan kampungannya, saudara ya kan. Jadi kalau pendeta khotbah minimal sama tuh gini. Gitu. Coba. Gitu. Kayak di film-film. Saya kan kalau nonton di film kan, how are you today? You just arrived today? Asik gitu ya kan. Hidup Kristen. Ada oma-oma lihat saya gini. Hati-hati gigi oma, hati-hati gigi oma. Terlepas nggak apa-apa, jangan ketelan, Oma, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang menang. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen itu menang. Nah, karena menang berarti ada pertandingan. Sama-sama bilang sama saya, ada pertandingan. Pertandingan bukan sesuatu yang melemahkan, pertandingan bukan sesuatu yang mengecewakan, pertandingan bukan sesuatu di mana harus kita lari, tapi pertandingan itu asik. Sama-sama bilang sama saya, pertandingan itu asik. Sama-sama bilang sama saya, pertandingan itu asik. Sebagian saudara mungkin menatap saya dan berkata, tapi kalau pertandingan terus gak ada menang-menangnya, terus kapan asiknya pendeta? Justru itu yang saya mau ingatkan buat saudara. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Hidup Kristen bukan hidup tanpa pergumulan. Hidup Kristen bukan hidup tanpa masalah. Tapi hidup Kristen adalah hidup yang berjalan dengan kepastian bahwa 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita karena pembela kita adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus 2
Hari ini saya mau bicara tentang iblis mau mencari keuntungan. Tahukah saudara, iblis gregetan lihat kita ke gereja. Iblis apa? Gregetan lihat kita ke gereja. Kenapa? Karena kita tadinya mantan-mantannya dia. Tadinya kita hidup bohong, tadinya kita hidup curang, tadinya kita hidup emosian, tadinya kita orangnya gampang maki orang, gampang bentak orang, gampang ngomongin orang. Waktu kita diubahkan oleh Kristus, kita ciptaan yang baru. Iblis lihat kita gregetan. Kita yang tadinya berkawan sama dia tiba-tiba masuk gereja. Iblis bilang, duh, ilah mantan gue. Oma emang ngerti mantan? Oma bilang, meskipun kita oma-oma, kita juga dulu punya mantan menetang. Iblis lihat kita pelayanan, gregetan dia. Ini kan mantan gua nih. Terus sekarang dia di gereja. Makanya Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik kita, sama-sama kita bilang, saya tidak mau beri kesempatan kepada iblis. Karena tahukah saudara, sebetulnya setiap orang percaya dijaga Tuhan dengan pagar. Sama-sama bilang sama saya, ada pagar yang menjaga saya. Bilang sama sebelah saudara, ada pagar yang jaga saya. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, emang lu doang, gue juga ada pagar. Makanya Alkitab bilang, tidak akan satu utas rambut kamu pun jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Alkitab saya bilang, singa dan ular terdung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Alkitab dengan tegas bilang, tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu. Pertanyaannya, kenapa Tuhan punya janji yang luar biasa? Apakah Tuhan sekedar berjanji? Apakah Tuhan sekedar menyenangkan kita? Hari ini saya mau bilang sama saudara, Allah bukan manusia. Kalau dia berjanji, pasti dia tepati. Tuhan bukan kayak manusia, cuma ngomong-ngomong untuk nyenang-nyenangin kita. No way. Kalau Tuhan janji, memang Tuhan berbuat sesuatu buat kita. Amin. Kenapa Tuhan bilang tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu? Karena Tuhan bangun pagar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan bangun pagar. Kalau saudara pelajari kitab Ayub, saudara jumpai ada 3 pagar minimal yang dibangun Tuhan, yang disadari oleh setan waktu itu. Setan bilang begini, ada pagar sekeliling dia, ada pagar sekeliling rumahnya, dan ada pagar akan segala sesuatu yang dia miliki. Sama-sama bilang sama saya, ada pagar yang jaga saya. Sama-sama bilang sama saya, ada pagar yang jaga keluarga saya. Sama-sama bilang, ada pagar yang jaga seluruh harta kekayaan saya. Sehingga Tuhan tidak akan pernah membiarkan sesuatu diambil daripada kita tanpa menggantikannya dengan yang lebih baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen itu asik. Saya tidak bilang hidup Kristen tanpa tantangan, tapi saya mau bilang hidup Kristen itu asik. Karena ada penjagaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada pagar yang jaga saya. Tetapi dengar baik, kita bisa keluar pagar. Sama-sama bilang sama saya, bisa keluar pagar. Nah, untuk itu Alkitab bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis senantiasa mau cari keuntungan. Tadi saya sudah bilang sama saudara,
iblis itu gregetan. Kenapa gregetan? Karena kita tadinya mantannya. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, saya belum sungguh-sungguh mantan pendeta, kadang-kadang masih selingkuh balikan. CLBK, darah Yesus. Ya. Alkitab bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen berarti putus hubungan sama setan. Adik-adik muda, kalau kau menyebut dirimu Kristen berarti putus hubungan dengan setan. Cara kau pacaran harus putus hubungan dengan setan. Jangan pakai cara-cara setan lagi. Semua diam, gak ada yang bilang amin, gak ada yang bilang apa-apa, semua diam. Anak-anak muda mulai bilang, kena gue nih sekarang nih kayaknya. Kalau kau pacaran raba sana raba sini, ingat kan, anak Tuhan dimanapun dia berada, Tuhan Yesus serta dia. Jangan sudah pikir cuma sudah berduaan, Tuhan ada di situ. Lu main raba-raba, Tuhan ngapain? Iya kan? Saudara bisa bayangin nggak? Saudara pikir saudara lagi pacaran kita tuh cuma saudara berduaan. Tuhan jaga orang benarnya. Tapi Tuhan kadang-kadang kaget. Ih, kamu ngapain? Saya pikir Tuhan nggak lihat. Pak, nggak ada bapak-bapak di sini. Pak, Bu, menjadi Kristen berarti putus hubungan dengan setan. Karena kita tidak mau iblis mendapat keuntungan. Sama-sama bilang sama saya tidak mau dipakai setan. Saya tidak mau pakai cara-cara setan. Dan saya tidak mau iblis mendapat keuntungan dalam hidup saya. Yang setuju beri kata tangan ya meriah buat Tuhan, haleluya. Aha. Coba lihat. Sebab 2 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, ujian itu normal. Hello. Sama-sama bilang sama saya, ujian itu normal. Sama-sama bilang sama saya, ujian itu normal. Ujian bukan sesuatu yang perlu ditangisi. Ujian bukan sesuatu yang kita perlu kecewa. Pendeta, saya udah gak tahan pendeta, saya tuh sebagai anak Tuhan gitu, saya melayani Tuhan, saya buat yang terbaik. Kenapa saya terus menghadapi ujian? Tanpa ujian tidak ada peningkatan. Sama-sama bilang sama saya, tanpa ujian tidak ada peningkatan. Tapi kalau ujian terus, berarti lu lagi hair. Iya kan? Kalau ujian terus berarti apa? Nggak lulus. Lagi hair. Iya pendeta, saya tuh ujian lagi. Jangan-jangan orang udah mau manggil saya Mr. and Mrs. Harry. Bu, ujian itu baik. Ini amin yang paling gak tulus yang pernah saya dengar. Pasrah banget gitu, amin. Pendeta jadi datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma mau kasih tahu saya menghadapi ujian. Puas, pendeta puas. Bu, ujian itu baik. Pak, ujian. Jangan kampungan gitu, kenapa sih? Pak, oi. Udah gua ajarin supaya keren.
satu-satunya film yang orang dipanggil oi itu cuma Sidul anak sekolahan, Pak. Kalau film-film yang keren di Amerika gini nih, Pak. John, where are you? I'm here. Kan keren, Pak. Pak, oi. Pak, gitu dong Pak, keren dikit apa? Pak, ujian itu baik. Adik-adik muda dengar, ujian itu baik. Tanpa ujian tidak ada peningkatan, tanpa ujian tidak ada kemajuan, tanpa ujian tidak ada sesuatu yang berjalan lebih baik dalam hidup saudara. Makanya Alkitab dengan tegas bilang apa di sini? Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk apa? Menguji kamu apakah kamu taat dalam apa? Segala sesuatu. Sama-sama bilang sama saya, taat kunci berkat. Tuhan gak cari orang hebat, Tuhan cari orang taat. Kalau kita taat, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11, perhatikan baik. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan apa? Atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, Paulus bicara kepada umat Tuhan, Paulus bicara kepada orang percaya, Paulus bicara kepada orang yang sudah mengenal kebenaran, dan Paulus bilang supaya iblis jangan mencari keuntungan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis bukan hanya mencari keuntungan dari orang-orang bebal, iblis bukan hanya mencari keuntungan dari para penjina, iblis bukan hanya mencari keuntungan dari orang yang belum percaya, iblis bukan hanya mencari keuntungan dari orang yang belum bertobat, tapi iblis juga berusaha mencari keuntungan dari orang yang sudah ada di gereja. Bilang sama sebelah saudara, lu tuh. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, lu juga. Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak boleh dapat keuntungan. Suami istri dengar, iblis tidak boleh dapat keuntungan di rumah tangga ibu bapak sekalian. Adik-adik muda, iblis tidak boleh dapat keuntungan di masa muda kalian. Pelayan-pelayan Tuhan dengar, iblis tidak boleh dapat keuntungan di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara sekalian yang bekerja, saudara-saudara yang usaha, saudara-saudara yang sedang membangun karir, saudara-saudara yang sedang membangun masa depan, iblis tidak boleh mendapat keuntungan di masa depan kita. Karena kita tahu kalau iblis mendapat keuntungan, dia kacaukan segala-galanya. Karena iblis datang untuk mencuri, memburu, dan membinasakan. Tapi Kristus datang untuk memberi domba-dombanya hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, kita buat langkah profetik, kita sama-sama bilang, Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat hidup saya. Sama-sama bilang, Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat hidup saya. Saya nggak mau tahu siapapun saudara, tapi ini yang Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi suami saya tinggalin saya, pendeta. Terus saya sebagai manusia gitu kadang-kadang merasa nggak berharga gitu, pendeta. Mending kalau suami saya dapat istri yang lebih cantik dari saya, dia dapat udah lebih tua, pendeta. Sorry ya pendeta. Bu, iblis tidak boleh dapat keuntungan, Bu. Adik-adik muda, mungkin kau sedang patah hati. Pendeta, saya kan pacaran udah 5 tahun gitu, pendeta. Tiba-tiba dia ninggalin saya, pendeta. Saya rasa mau mati. Bodoh. Kalau orang ninggalin saudara, jangan saudara stres. Bilang sama dia, bye. Karena kita tahu kalau hidup kita benar, ada saja berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita.
Jangan ada anak muda Kristen yang patah hati hanya karena diputusin cintanya. Udah gitu ganti-ganti status. Hidup perih, pedih, sadis. Terus di Instagram foto air mata. Terus cowok lu bilang apa? Hihihi, kesian dia, gue putusin jadi begini. Tolol. Anak Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Saudara-saudara yang menatap saya dan berkata, pendeta saya berasal dari keluarga broken home, tapi ini yang saya mau bilang, rancangan Tuhan dahsyat atas hidup saudara. Saudara-saudara yang menatap saya dan berkata, bisnis saya sedang jatuh pendeta, hari ini saya mau bilang buat saudara, Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat hidup saudara. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, orang-orang itu pendeta, suami yang selingkuh, pendeta tahu, istri saya yang selingkuh gitu pendeta. Sampai kadang kalau saya itu natap kaca, saya itu suami atau istri sebetulnya. Hari ini saya mau bilang, Pak, apapun badai yang sedang menerpa hidupmu, ibu, apapun angin ribut yang sedang melanda engkau, adik-adik muda, apapun gelombang yang sedang menghantam engkau, rancangan Allah buat hidup kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Jangan ada yang pulang ibadah dengan tertunduk malu dan berkata, ya firman Tuhan sih dahsyat dan luar biasa, tapi kenyataannya hidup saya parah. Pendeta-pendeta tuh enak aja bilang harus kuat, tapi pendeta-pendeta tuh nggak ngerti gitu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Yang terjadi dalam hidup saya memang sangat menyakitkan. Saya mungkin nggak ngerti apa yang sedang kau hadapi, tapi ini yang saya tahu, rancangan Allah dahsyat dan luar biasa buat hidup kita. Sama-sama bilang, rancangan Allah dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Karena itu iblis mau mencari keuntungan. Rancangan Allah buat Adam dan Hawa dahsyat di Taman Eden. Tapi iblis mau cari keuntungan. Dia mengerti betul, selama Adam dan Hawa berjalan ketaatan, tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidupnya pasti diberkati, hidupnya pasti akan mengalami kedahsyatan Allah, hidupnya pasti akan mengalami keluar biasaan kemuliaan Tuhan, hidupnya pasti akan mengalami rancangan-rancangan yang hebat dari Tuhan. Itu sebabnya dia mulai mencari keuntungan. Sementara Adam dan Hawa sedang menikmati segala rancangan Tuhan, tiba-tiba dia datang dan dia mulai berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Bukan, dia merubah pemikirannya bahwa God is not a good God. Allah bukan Allah yang baik. Kalau dia Allah yang baik, kenapa dia larang sesuatu untuk manusia? Lalu kemudian Adam dan Hawa sadar, Adam dan Hawa berkata, bukan demikian aturan Tuhan. Semua pohon dalam taman ini boleh kami makan kecuali yang di tengah. Iblis kemudian tertawa dan berkata, you know why is that? Kamu tahu kenapa? Karena kalau kamu makan buah yang di tengah, kamu akan jadi seperti Allah. Iblis mau mencari keuntungan. Lalu sudah menatap saya dan berkata, pendeta, kalau God is a really good God, kalau Tuhan betul Allah yang baik, kenapa dia izinkan tantangan? Kenapa dia izinkan setan menyerang? Kan Tuhan maha kuasa, Tuhan bisa saja menghalau setan. Ini yang saya mau ulangi sekali lagi buat saudara, bahwa kemenangan bukan berarti tanpa pertandingan. Kemenangan justru harus teruji lewat setiap pertandingan. Kita tahu tangan Tuhan menopang kita, tangan Tuhan menguatkan kita, tangan Tuhan membela kita, tangan Tuhan memastikan kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang mengasihi kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saya setia tanpa tantangan, namanya bukan manusia, namanya robot. Ya kan? Puji Tuhan pendeta, saya setia. Saya setia sama istri karena memang di sekitar saya udah gak ada perempuan lain lagi. Itu bukan setia, itu namanya kepepet, saudara.
Tuhan nggak mau kita setia karena nggak ada jalan lain. Tapi Tuhan mau kita setia meskipun di tengah badai, di tengah angin ribut, kita tahu, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan apa yang terjadi? Rancangan Tuhan dahsyat dan luar biasa buat Adam dan Hawa. Tapi iblis berusaha mencari keuntungan. Sama-sama bilang sama saya, berusaha mencari keuntungan. Sama-sama bilang sama saya, berusaha mencari keuntungan. Amin. Dan dalam hal ini apa yang terjadi? Dia mulai goyah karena dia mulai berpikir-pikir, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh setan ini benar. Tuhan tidak mau kita sama dengan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini yang saya mau bilang, iblis mau mendapat keuntungan dari kita supaya kita khawatir, supaya kita kecewa, supaya kita tertekan, supaya kita berontak. Tapi ini yang saya mau bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis, karena kita diciptakan untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lalu saya coba catat di sini. Kapan sebetulnya iblis berusaha mendapat keuntungan? Atau pada dasarnya, kapan iblis akan mendapat keuntungan dalam hidup kita? Yang pertama saya pelajari, kapan iblis dapat masuk dan mengambil keuntungan? Ketika kita kecewa dan menyimpan kepahitan. Sama-sama bilang sama saya, kecewa bukan pilihan. Sama-sama bilang sama saya, kecewa adalah kebodohan. Kecewa bukan pilihan. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, ya tapi gimana saya gak kecewa gitu pendeta? Semua orang ngomongin saya, mana orang gereja lagi itu pendeta. Kalau ketemu saya, shalom, haleluya, glory. Mukanya muka malaikat, tapi hatinya hati setan. Tidak sedikit anak-anak muda yang kecewa sama mamanya, lalu kemudian menjadi homoseks, sambil berkata wanitanya diciptakan untuk menyakiti hati laki-laki. Hanya pria yang mengerti pria. Ada amin? Folks, we have to be very careful. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, LGBT kan sudah seharusnya diterima oleh gereja. Orangnya diterima tapi dosanya tetap ditolak. Karena itu tetap perilaku seksual yang menyimpang. Kalau saudara buka ensiklopedia hari-hari ini, para tokoh-tokoh LGBT telah berhasil mengubah seluruh ensiklopedia sehingga tidak lagi ditulis perilaku seksual yang menyimpang, tapi ditulis perilaku seksual yang berbeda. 30-40 tahun yang lalu di semua ensiklopedia ditulis itu perilaku seksual yang menyimpang. Tapi akibat lobi-lobi tingkat tinggi sekarang diubah menjadi perilaku seksual yang berbeda. Dan ingat, dosa itu bottomless. Dosa itu nggak ada dasarnya. Nggak ada puas-puasnya. Orang akan melakukan dosa lebih parah lagi, lebih jahat lagi, lebih parah lagi, lebih jahat lagi. Karena ikatan belenggu semuanya adalah iblis. Kalau gereja nggak berbuat sesuatu untuk ini, karena ingat, LGBT hanya bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Nggak ada yang bilang amin. Saudara juga nggak yakin kayaknya. Udah banci masih bisa ditolong, nggak mungkin. Karena seringkali dasarnya adalah kepahitan. Seringkali adalah persoalannya hal-hal yang nggak beres dalam hatinya. Karena luka, karena kecewa, karena banyak hal yang terjadi. Dan kalau gereja tidak cepat menyelesaikan masalah ini, harinya akan tiba orang melakukan seks dengan binatang juga dianggap normal.
Hari ini dianggap menjijikan, hari ini dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Tapi saya khawatir kalau gereja nggak berbuat sesuatu, setan makin hari makin miring, setan makin hari makin menghancurkan. Karena tujuan iblis dia mencuri, membunuh dan apa? Membinasakan. Daniel pasal 11 ayat 31 sampai 32, nggak usah buka ayatnya, percaya saya pasti betul, saya udah persiapan. Ya. Dikatakan tentaranya akan muncul. Tentara apa? Tentara Lucifer akan menajiskan tempat kudus benteng itu. Lalu kemudian dikatakan apa? Akan menghapus korban sehari-hari dan akan menegakkan kekejian yang apa? Membinasakan. Kekejian berarti di akhir zaman akan ada apa? Kekejian. Mulanya orang menganggap laki dengan laki sesuatu yang aneh, perempuan dengan perempuan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk bilang ini, anjing laki tidak pernah tertarik sama anjing laki. Betul. Saya dulu waktu kecil punya anjing 25, saudara-saudara, piara di rumah 25. Itu kalau lagi musim kawin, anjing laki nggak mungkin nomplok anjing laki. Kalau anjing laki nomplok anjing laki, pasti anjingnya bilang, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Jangan kayak manusia. Babi perempuan tidak pernah tertarik sama babi perempuan. Tahu babi kan? Yang buat mereka haram, buat kita harum. Ya. Ada yang tanya sama saya, pendeta masih makan babi? Astaga, itu pertanyaan yang bodoh sekali. Kita pendeta merokok enggak, berzina enggak, diskotik enggak, kalau makan babi juga enggak, buat apa lagi kita hidup di muka bumi? Justru itu yang membedakan kita dari dorang-dorang tuh, ya kan? Makanya gereja itu nggak perlu pakai minyak urapan, minyak babi. Tulis di pintu-pintu gereja ini sudah disterilkan dengan minyak babi. Orang mau masuk, darah. Makanya saudara pernah lihat anak babi kalau jalan? Anak babi kalau jalan nunduk gitu, dia malu mamaknya babi. Saudara pernah lihat anak kelinci? Kalau jalan lompat-lompat, saudara tahu kenapa dia lompat-lompat? Dia senang mamaknya bukan babi. Babi perempuan yang katanya haram saja tidak pernah sundul-sundulan sama babi perempuan. Kan nggak pernah babi perempuan sama babi perempuan lainnya gitu ya kan. Kalau babi perempuan geser-geser sama babi perempuan lain, pasti babinya bilang, jangan kayak manusia, jangan kayak manusia, bikin malu ngana, bikin malu ngana. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta, kenapa pendeta menyerang kaum LGBT? Jawaban saya tidak akan pernah menyerang, because I love them. Dan saya harus beritahu kebenarannya, kaum LGBT yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan mendapat pertolongan, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat memulihkannya dengan perkara dahsyat dan luar biasa. Saya selalu bilang gini, LGBT boleh disahkan sekalipun, itu tidak menyelesaikan persoalan saudara. Tapi ketika LGBT diubahkan oleh Tuhan, maka harapan dahsyat dan luar biasa akan kembali berlaku dalam hidupnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan dahsyat dalam hidup saya. Nah, iblis mau cari keuntungan. Bagaimana iblis cari keuntungan? Yang pertama lewat kecewa dan apa? Kepahitan.
Saudara-saudara yang kecewa dengan suami saudara, saudara-saudara yang kecewa dengan mertua saudara, saudara-saudara yang kecewa dengan orang tua saudara, saudara-saudara yang kecewa dengan hamba Tuhan, saudara-saudara yang kecewa dengan gereja, saya beri nama iblis sedang mendapat keuntungan dalam hidup saudara. Karena orang-orang yang kecewa, orang-orang yang menyimpan kepahitan adalah orang-orang yang bisa bertindak berbahaya dalam hidupnya. Hari ini yang harus kau buat, lepaskan kecewa. Ingat bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mengubahkannya dengan cara yang dasar dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayub tidak menyimpan kecewa kepada Tuhan meskipun segala sesuatunya diambil daripadanya. Yusuf tidak menyimpan kepahitan terhadap kakak-kakaknya yang telah menjual dia menjadi budak. Sorry untuk bilang ini sekali lagi, kecewa bukan pilihan, tapi kecewa adalah kebodohan. Sama-sama bilang sama saya, kecewa bukan pilihan, kecewa adalah kebodohan. Karena buat saya kecewa dan kepahitan adalah jebakan iblis yang berbahaya. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang menyimpan kepahitan adalah orang-orang yang dijebak oleh setan untuk hidupnya ditekan dan menderita. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta ini senangnya menghakimi orang, bukannya kasih jalan keluar. Orang udah nyakitin saya, terus dibilang saya jebakan iblis. Because there is no other word for that. Kita mungkin senang ketika pendeta-pendeta menghibur saudara, berkata meskipun saudara kecewa, Tuhan akan memeluk saudara, akan mengusap-usap kepala saudara dan berkata, anakku kecewa ya. Aduh. Bukankah bapak-bapak yang kecewa mudah lari ke perempuan lain? Orang kecewa akan merasa dirinya benar. Pendeta, saya juga tahu selingkuh itu salah pendeta, tapi istri saya sudah menganggap saya sebagai keset pendeta. Di tengah penderitaan saya, Tuhan tahu hidup saya menderita, Dia kirim wanita lain yang bisa ngerti saya. Bukan Tuhan yang kirim, setan yang kirim, Pak. Orang-orang yang kecewa sedang masuk dalam jebakan iblis. Hari ini sama-sama kita bilang, saya tidak mau kecewa. Sama-sama bilang, saya mau bersyukur. Sebab Tuhan saya hebat, dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan mampu merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Mungkin akibat apa yang orang perbuat dalam hidup saudara seperti padang gurun yang gersang. Tapi hari ini saya mau bilang, pilihlah untuk tidak kecewa, pilihlah untuk tetap beriman, pilihlah tetap yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari, kapan iblis mendapat keuntungan. Yang pertama, kapan iblis dapat masuk dan mengambil keuntungan ketika kita kecewa dan menyimpan kepahitan. Yang kedua, ketika kita sombong, ambisius, dan berjiwa bos. Sama-sama bilang sama saya, sombong. Sama-sama bilang sama saya, ambisius. Sama-sama bilang sama saya, berjiwa bos. Itu 3 teman baik, saudara. Orang-orang sombong cenderung sifatnya apa? Ambisius. Dan kemudian berjiwa apa? Bos. Sama-sama bilang, saya hanya hamba. Sama-sama bilang, semua yang saya punya berasal dari Tuhan. Siapa yang yakin semua yang dia punya berasal dari Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semua yang Tuhan punya kita punya. Semua yang kita punya Tuhan punya. Murah mudeng ini. Semua yang Tuhan punya saya punya. Semua yang saya punya Tuhan punya. Artinya apa? Hidup kayak gini hidup yang paling asik. Kenapa saya bilang paling asik? Karena berarti kita tidak pernah mengerti apa artinya gagal. Buat kita pokoknya kita lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau kita belum mendapat apa yang saya harapkan, karena kita tahu Tuhan sedang mengarahkan
mengarahkan kita pada jalan yang lebih indah, lebih baik, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Berarti kalaupun sesuatu diambil dari kita, kita tidak akan pernah kecewa. Ayub kehilangan segala-galanya. Istrinya berjiwa ambisius. Istrinya berjiwa bos. Istrinya sombong sehingga dia marah ketika kehilangan segala-galanya. Dia marah sama Ayub. Dia pikir dia bosnya kan. Dia bilang, masihkah kau bertekun dengan Allah yang seperti itu? Kita udah buat segala sesuatu yang terbaik buat dia. Tiba-tiba segala sesuatu diambil daripada kita. Bagaimana ini? Masakah kamu masih tekun dan setia pada Allah seperti itu? Astaga. Pak, kalau lu punya bini kayak begitu, Pak, kelar hidup lu, Pak. Lebih baik tinggal sama gedebong pisang, Pak. Udah Bu, nggak usah ketawa, sadar Bu. Bu, aduh. Jangan mau dipakai setan Bu. Bapak-bapak senyum. Kena bini gua hari ini. Gilbert bilang jangan mau dipakai setan. Ini pendeta saya dia dipakai setan nih pendeta. Bu, jangan mau dipakai setan Bu. Lemes banget. Bu, ibu bilang besok gua nggak mau datang, lihat aja. Gilbert datang bukan ngasih kekuatan buat gue, malah ngomong-ngomongin gue dipakai setan katanya. Bu, jangan mau dipakai setan. Ya pendeta juga mesti nasihatin suami saya dong, pendeta kadang-kadang dia juga dipakai setan. Saya lagi ngomong istrinya Ayub. Istrinya Ayub dipakai. Ibu-ibu bilang sama saya jangan. Istrinya Ayub apa Bu? Istrinya Nabi Bu. Istrinya Nabi aja bisa dipakai setan, apalagi istrinya pegawai negeri Bu. Istrinya Nabi loh Bu. Semua ibu-ibu bilang saya tidak mau dipakai setan. Siapa lagi istri Nabi yang dipakai setan? Sarah. Abraham bangga-bangga bilang Tuhan berbicara bahwa keturunan aku seperti bintang di langit. Tiba-tiba Sarah bilang apa? Mimpi kali ye. Udah hampir 90 tahun. Bu, saya bukan nggak percaya mujizat Bu. Tapi kalau oma-oma umur 90 tahun terus berdoa, maju altar call, pendeta tolong doain supaya saya bisa mengandung. Saya bilang, oma, saya doain supaya niat-niat buruk itu aku patahkan dalam nama Yesus. Saya bayangin oma-oma umur 90 tahun datang ke saya di altar call, maju ke depan, pendeta tolong doain, saya udah telat. Mulai kapan oma telatnya? Apanya yang telat? Memang telat terus oma. Parah. Sarah kemudian dipakai setan. Sarah tiba-tiba bilang mungkin bukan dari aku, mungkin dari Hagar pembantu kita. Coba sama-sama bilang saya tidak mau dipakai setan. Istrinya Ayub, aduh, ceweknya minta ampun. Cowok-cowok yang ada di sini, lu kalau cari pasangan teman hidup, mendingan jadi bujang lapuk daripada dapat bini kayak bininya Ayub. Saya kasih tahu.
Cewek-cewek yang ada di sini, lu kalau masih cerewet, jangan pacaran dulu lah. Biar anjing aja. Jadi lu bodoh cerewete. Orang sombong, ambisius, dan berjiwa bos. Hidupnya emosi terus. Karena dia selalu merasa diri yang paling benar, merasa paling hebat. Semua orang salah. Jadi kalau saudara merasa paling benar, paling hebat, semua orang salah. Sorry untuk bilang ini, iblis sedang mendapat keuntungan dalam hidup saudara. Karena engkau orang yang sombong. Engkau berjiwa bos. Engkau seorang ambisius. Apa yang saya mau harus jadi. Berbeda dengan Ayub. Ketika istrinya maki-maki dia dan berkata, masihkah kau bertekun dengan hal yang seperti itu? Dia bilang, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengerti betul segala yang dia punya berasal dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Dan dia mengerti betul Tuhan tidak mungkin ambil sesuatu tanpa menggantikan yang lebih baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang-orang sombong, orang-orang yang berjiwa bos, orang-orang yang ambisius akan berhadapan dengan tangan Tuhan. Sorry untuk bilang ini. Orang-orang sombong, orang-orang yang berjiwa bos, orang-orang yang ambisius cepat mati, saudara. Karena Alkitab bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi orang yang berhati hamba, orang yang berserah pada Tuhan, orang yang mengerti semua yang dia punya berasal dari Tuhan, akan berjalan terus dan melihat kedahsyatan Tuhan, dahsyatan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kapan iblis dapat masuk dan mengambil keuntungan? Ada banyak orang yang pikir, saya kan udah di gereja, saya kan udah bertobat, saya kan udah lahir baru, iblis gak mungkin bisa masuk dan menyerang hidup saya. Come on. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Allah dahsyat dalam hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, ada pagar yang menjaga saya. Tapi ingat, kita bisa keluar pagar dan iblis mulai mendapat keuntungan. Bagaimana itu bisa terjadi? Satu,